Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana liburannya kemarin? Mudah-mudahan juga menyenangkan, meskipun mungkin masih terbatas karena kendala pandemi yang masih melanda ya. Nah, untuk pertemuan kali ini di tahun 2021 ini, mudah-mudahan kita masih semangat ya untuk selalu belajar dan belajar. Ya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba merefresh kembali pelajaran agama kita yang semester lalu. Semester lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq ya, kandungan makna surat Al-Falaq, tentang selain itu belajar tentang bersih itu sehat. Selain itu juga kita belajar tentang aku cinta Nabi dan Rasul ya. Juga belajar tentang bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, kali ini Bunda akan mencoba sedikit merefresh kembali tentang kisah Nabi. Salah satu kisah Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui dulu dipelajari bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah, kemudian beliau itu sejak kecil menjadi yatim ya, karena beliau harus ditinggalkan oleh ayahnya pada usia beliau masih di dalam kandungan ibunya. Saat itu kalau tidak salah itu 3 bulan dalam kandungan itu sudah ditinggalkan atau sudah ayahnya wafat di saat beliau masih dalam kandungan ibunya 3 bulan. Kemudian Rasulullah lahir, dibesarkan oleh ibunya. Kemudian itu pun tidak berlangsung lama ya, karena saat usia beliau 6 tahun beliau kembali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya yang bernama Siti Aminah harus wafat ya. Ibunda Nabi Muhammad SAW wafat di usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Setelah ibundanya wafat, kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun, sehingga di Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh kakeknya dari usia 6 tahun hingga 8 tahun. Karena usia 8 tahun, di saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, Allah kembali mengujinya karena Abdul Muthalib, kakeknya tercinta, wafat di saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Jadi diasuh oleh kakeknya itu selama 2 tahun ya. Kemudian ketika ditinggal wafat oleh kakeknya, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib ini dari segi ekonominya sangat berkekurangan, namun ketika beliau membesarkan Nabi Muhammad, ikut merawatnya, tiba-tiba rezeki dan keadaan ekonomi Abu Thalib sangat membaik, bahkan jauh-jauh lebih baik dari sebelum Abu Thalib ini belum merawat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW ini dalam pengasuhan Abu Thalib, beliau diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Saat itu beliau berusia 14 tahun, dan dalam perjalanan Abu Thalib ini diberitahu oleh salah satu pendeta Nasrani saat itu yang bernama Bukhairah bahwa Nabi Muhammad SAW ini harus dijaga baik-baik. Saat itu kan masih 14 tahunnya usianya Rasul, dan pendeta Nasrani itu berpesan kepada Abu Thalib untuk sangat-sangat menjaga Nabi Muhammad SAW ini, karena kalau sampai orang-orang kafir Quraisy dikhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW terancam. Jadi si pendeta tadi itu
berpesan kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga Nabi Muhammad SAW, karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat tanda-tanda kenabian. Setelah Nabi Muhammad SAW menginjak usia remaja 14 tahun, Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang sangat cerdas. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering melakukan diam diri atau bertahanus di Gua Hira. Berdiam dirinya Rasul ini bertujuan untuk menenangkan diri dari kerusuhan dan pertentangan yang terjadi di Mekah. Nabi Muhammad berdiam diri di sana untuk menjalankan ibadah dan memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehusuannya, Nabi Muhammad SAW berdoa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal ini menjadi tanda bahwa Nabi telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sejak kejadian di Gua Hira, wahyu turun berangsur-angsur dan terjadi selama 23 tahun. Wow. Dan ternyata Al-Quran itu tidak serta-merta langsung diturunkan menjadi sebuah Al-Quran ya, tapi isinya itu benar-benar diturunkan dengan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau kaum umat Nabi Muhammad saat itu. Jadi turunnya ayat itu disesuaikan dengan kondisi umat Nabi Muhammad saat itu. Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut dengan Al-Quran. Setiap ayat mengandung arti yang cukup jelas. Karena itulah Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau dimakamkan di Madinah. Berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW ini memang tiada bandingannya. Nabi Muhammad SAW sangat terkenal dengan sifat dan akhlaknya yang terpuji. Bahkan beliau sering diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan karena sangat bisa dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari pun Nabi Muhammad SAW senantiasa berperilaku santun dan menghargai sesama. Suatu hari Nabi Muhammad SAW ini sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Kemudian melihat seorang Arab Baduy yang masuk ke dalam masjid dan melakukan, atau orang Arab Baduy ini buang air kecil di sudut masjid. Pada saat itu sontak para sahabat Nabi itu langsung marah karena melihat perilaku yang tidak terpuji dari orang Arab Baduy itu. Air kencing kan najis, dan sengaja pula buang najisnya itu di dalam masjid, dan itu sangat membuat para sahabat marah. Namun Rasulullah saat itu tidak langsung menegur orang Arab Baduy tadi dan melarang para sahabatnya untuk menghampiri orang Arab Baduy itu, dan melarang juga untuk bersikap marah. Dan Rasulullah SAW hanya bisa berkata kepada para sahabatnya saat itu bahwa beliau menyarankan kepada sahabatnya dan menyuruh kepada sahabatnya untuk membiarkan orang Arab Baduy tadi menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu, yaitu buang air kecilnya diselesaikan dulu. Barulah kemudian Rasulullah menghampiri orang Arab Baduy tadi dengan cara yang santun dan tanpa marah sedikit pun. Begitulah cara Rasulullah memperingati orang Arab Baduy itu bagaimana memberitahu tentang adab-adab dalam masjid.
cerita tadi menjelaskan bahwa Rasulullah itu sangat santun kepada orang lain. Rasulullah tidak marah kepada orang Arab Badui tadi. Nabi Muhammad SAW memberitahunya dengan sangat santun. Nah, setelah kalian mendengarkan secara singkat kisah Nabi Muhammad tadi, kalian silahkan jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya cuma satu nomor dan sangat mudah kok. Kalau kalian tidak atau lupa dengan jawabannya, kalian bisa buka kembali buku cetak pendidikan agama Islamnya ya. Jadi pertanyaannya adalah, pada usia berapakah Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh kakeknya? Jadi kira-kira pada saat berapa tahun atau usia berapa tahun Rasulullah saat itu ketika kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu wafat. Jadi pertanyaannya cuma satu nomor saja. Silahkan kalian tulis di buku kalian ya. Baik, sekian dulu pelajaran pembuka untuk tahun 2021 ini. Silahkan kalian jawab ya. Sekian dulu dari Bunda. Bunda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.